Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ari Zulfandi dengan NIM 2109015010049. Jurusan Program Studi Akuntansi S1 kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 2 dengan judul materi manajer dalam kegiatan manajemen, yang dimana tugas 2 ini menjadi ujian tengah semester untuk mata kuliah pengantar manajemen. Di sini ada 7 soal. Yang pertama, mengapa manajemen dibutuhkan dalam suatu organisasi perusahaan? Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen menurut James A. F. Stoner dan administrasi menurut Lader-Galich. Yang ketiga, gambarkan dan jelaskan kegiatan dari fungsi manajemen. Yang keempat, jelaskan yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial. Yang kelima, jelaskan yang dimaksud dengan manajemen ramah lingkungan. Yang keenam, pada tahun 2011, Tuan Smith bekerja sebagai staf karyawan di salah satu perusahaan di bagian produksi. Atas penilaian yang baik dari pihak manajemen produksi terhadap Tuan Smith, maka manajer memindahkan Tuan Smith dari perusahaan induk ke perusahaan anak. Berdasarkan kasus di atas, dalam prinsip-prinsip manajemen merupakan bagian dari fungsi manajemen apa? Jelaskan. Dan yang terakhir, mandor pabrik yang tugasnya adalah untuk mengawasi dan memberikan tugas ke bawahannya serta bertanggung jawab kepada manajernya adalah merupakan posisi jenjang manajemen apa? Jelaskan. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Untuk soal pertama, mengapa manajemen dibutuhkan dalam suatu organisasi atau perusahaan? Adapun beberapa tujuan manajemen dalam organisasi atau perusahaan. Yang pertama, untuk memudahkan pencapaian tujuan, baik tujuan organisasi maupun tujuan pribadi. Manajemen juga dapat difungsikan untuk mencapai tujuan organisasi dan juga tujuan individu, yang dimana dalam organisasi tersebut terdapat tujuan-tujuan, baik itu tujuan organisasi maupun tujuan individu. Yang kedua, tujuan manajemen adalah untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran, dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi, seperti pimpinan, pegawai, pelanggan, serikat kerja, pemilik, karyawan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, yang dimana efisiensi dan efektivitas tersebut digunakan untuk mengukur hasil kerja suatu organisasi atau perusahaan. Baik, untuk soal yang nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen menurut James A. F. Stoner. Pengertian manajemen menurut James A. F. Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi. Terus untuk administrasi menurut Lader-Galich. Di sini pengertian administrasi menurut Lader-Galich adalah segenap rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya untuk soal yang ketiga, gambarkan dan jelaskan kegiatan dari fungsi manajemen. Berikut ini adalah gambar dari fungsi manajemen. Yang pertama itu ada planning atau perencanaan, yang kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga ada pergerakan dan pengarahan atau directing, dan yang keempat adalah pengorganisasian dan pengawasan atau controlling. Yang pertama adalah planning. Planning atau perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Adalah suatu proses pembagian kerja atau pengaturan kerja bersama dari para anggota suatu organisasi. Yang ketiga, pengarahan atau directing, yakni memberikan penjelasan dan pembinaan kepada para anggota yang terlibat agar tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan standar yang ditentukan perusahaan. Dan yang terakhir, controlling atau pengontrolan, yang merupakan proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 4,
Jelaskan yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial merupakan komitmen usaha yang bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan, komunitas lokal, dan komunitas luas. Untuk nomor 5, jelaskan yang dimaksud dengan manajemen ramah lingkungan. Manajemen ramah lingkungan adalah kesadaran akan eratnya kaitan antara keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatan organisasi dengan dampaknya terhadap lingkungan. Selanjutnya soal nomor 6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Untuk soal nomor 6, pada tahun 2011, Tuan Smith bekerja sebagai staf karyawan di salah satu perusahaan di bagian produksi. Atas penilaian yang baik dari pihak manajemen produksi terhadap Tuan Smith, maka manajer memindahkan Tuan Smith dari perusahaan induk ke perusahaan anak. Berdasarkan kasus di atas, dalam prinsip-prinsip manajemen, merupakan bagian dari fungsi manajemen apa? Jelaskan. Untuk soal nomor 6, menurut saya, berdasarkan kasus di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi manajemen yang cocok adalah controlling. Dikarenakan controlling merupakan proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati atau yang telah ditentukan. Untuk soal nomor 7 atau soal yang terakhir, di sini dikatakan bahwa mandor pabrik yang tugasnya adalah untuk mengawasi dan memberikan tugas ke bawahannya serta bertanggung jawab kepada manajernya adalah merupakan posisi jenjang manajemen apa? Menurut saya untuk soal nomor 7 di sini, fungsi manajemen yang tepat ialah directing atau pengarahan. Dikarenakan mandor pabrik memiliki fungsi untuk memberikan penjelasan dan pembinaan kepada para anggota yang terlibat agar tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan perusahaan. Baik, itulah tadi sedikit pemaparan mengenai tugas 2 untuk mata kuliah pengantar manajemen dalam rangka memenuhi ujian tengah semester. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya pribadi maupun orang banyak. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu pengantar manajemen, Bapak Sahade SPD MPD, selaku dosen pengampu yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam mengerjakan UTS untuk mata kuliah ini. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.